Sini roh hamadi hamudohot dame nasir debata amata dohusien anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Shalom. Oras manugut marihita damang dainang. Dongan nahina holongan jalan api nasupasu di tuhata Yesus Kristus. Tajalo mabohal ni partod diota di bagasan manugut ni Arion natar surat may di buku ni Ulangan 20 ayat sada. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1. Demikian kebenaran firman. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dan yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah film yang menceritakan kisah hidup 2 ekor ikan, bapak dan anak ikan badut atau clownfish. Dalam film itu dikisahkan betapa si anak setiap hari dan secara berulang-ulang berkata kepada bapaknya, "Dad, I want to see the ocean. Dad, I want to see the ocean." Yang artinya, "Ayah, aku mau melihat samudra." Suatu hari si anak diambil oleh seorang penyelam dan dipelihara di dalam sebuah akuarium. Setelah hidupnya dipindahkan ke dalam akuarium tersebut, barulah ia menyadari bahwa selama ini ia hidup di dalam ocean atau samudra. Saudara yang kekasih, ceritanya di atas adalah cerita sederhana yang diceritakan dalam sebuah film, tetapi juga memiliki pengertian yang mendalam bagi kita semua. Setiap hari secara berulang-ulang kita berdoa kepada Tuhan, "Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku." Kenyataannya kita tidak pernah sadar bahwa selama ini kita sedang hidup di dalam berkat. Janganlah seperti ikan badut tadi yang di dalam film, yang baru menyadari bahwa selama ini ia tinggal di dalam samudra ketika hidupnya sudah diletakkan dalam sebuah akuarium yang dibatasi dengan dinding kaca, dengan air dan lingkungan yang sudah tidak alami seperti yang selama ini dia rasakan di samudra. Janganlah juga kita baru menyadari betapa kita tinggal di dalam berkat Tuhan setelah hidup kita sudah mengalami batasan-batasan. Saudara yang kekasih, siapakah yang tidak mau hidup enak, hidup makmur, hidup sehat dan kaya raya? Tidak ada orang yang menolak hidup sukses dan terberkati. Karena itulah maka sampai sekarang masih ada orang yang memakai jasa dukun atau jimat supaya toko, warung ataupun usahanya menjadi laris. Ironisnya, terkadang anak-anak Tuhan juga ikut-ikutan melakukan tindakan yang serupa. Memang ada banyak cara untuk sukses dan menjadi kaya ditawarkan oleh dunia ini. Namun, harus diingat oleh anak-anak Tuhan, harus diingat baik-baik bahwa hasil akhirnya selalu tidak baik. Jadi bagaimanakah seharusnya sebagai anak-anak Tuhan untuk mendapatkan berkat? Ya, tentunya hidup takut akan Tuhan dan selalu bekerja keras. Melalui nas dijelaskan bahwa berkat tidak dianugerahkan begitu saja, tetapi selalu disertai oleh syarat-syarat yang harus dilakukan melalui firman yang mengandung kata-kata jika dan apabila. Yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ayat yang 1a. Yang kedua, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 2b. Yang ketiga, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 9b. Dan yang keempat, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 14. Saudara yang kekasih, apabila semua itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka segala berkat ini akan datang kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada kita semua dan menjadi bagian kita. Termasuk
berkat untuk segala sesuatu yang kita lakukan, berkat untuk keluarga, pekerjaan dan seluruh harta milik kita, berkat kemenangan atas lawan-lawan kita, berkat sebagai umat pilihan Allah. Saudara yang dikasihi dan yang senantiasa diberkati oleh Yesus Kristus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi singkat dari berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Jelas sekali tertulis bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Dalam kitab Ulangan, berkat Tuhan identik dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi kitab Habakuk berbeda. Kitab Habakuk membuat pengertian mengenai berkat menjadi semakin luas. Berkat Tuhan yang tertulis dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan. Walaupun berjalan dalam keadaan yang tidak baik, bahkan sangat tidak baik, hasil bumi mengecewakan, bahkan tidak menghasilkan sama sekali, tetapi Habakuk tetap menikmati berkat kebaikan Tuhan, karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan keharapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan, tujuan dari berkat. Apa sih tujuan daripada berkat? Yang pertama, membuktikan kemahabesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Karena berkat yang benar hanya datang dari Tuhan. Fakta ini membuktikan kemahabesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Tidak ada pihak lain yang dapat membuat atau menciptakan dan memberi berkat. Hanya Tuhan saja yang dapat menciptakan dan memberi berkat. Hanya dari Dia sajalah berkat itu berasal. Tuhan Allah sang sumber berkat itu. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 17. Segala pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Allah Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayang-bayang karena pertukaran. Yang kedua, tujuan pemberian berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menciptakan dan memberi berkat, dan hanya Tuhan yang dapat menentukan kepada siapa berkat itu diberikan. Kenyataan ini membuktikan bahwa berkat itu membuktikan kedaulatan Tuhan. Dalam Bilangan 22-24, sebuah kisah mengenai Bileam yang diminta oleh Balak untuk mengutuki bangsa Israel, tetapi kenyataannya Tuhan memberkati bangsa Israel. Dikatakan dalam Bilangan 23-20, ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia diberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Yang ketiga tujuan dari berkat, membuktikan pemeliharaan Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan 11 ayat 14-15, maka ia memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Dua ayat ini menunjukkan berkat sebagai bukti bahwa Tuhan turut campur tangan dalam urusan pemeliharaan manusia. Tanaman sebagai hasil bumi, sebagai bahan makanan bagi manusia, dan hewan tumbuhan dengan baik karena adanya hujan yang turun dari langit. Dan turunnya hujan adalah wujud kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan umat manusia di muka bumi ini. Yang berikut tujuan dari berkat adalah membuktikan kebaikan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung kepadamu. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Tanpa kebaikan Tuhan, bumi sudah mengalami banyak malapetaka, bencana dan hal-hal yang menuntun kepada kehancuran. Yang berikut, tujuan Allah memberkati, membedakan kehidupan orang benar dengan orang dunia. Dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dan dalam Mazmur 31 ayat 20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung kepadamu. Adanya berkat yang Tuhan berikan kepada umatnya berupa pemenuhan kebutuhan jasmani, berkat, kesehatan, bahkan pemeliharaan, kekuatan dan keselamatan, menunjukkan bahwa memang ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepadanya. Walaupun kadang-kadang
Orang benar akan juga menghadapi masalah. Tetapi dalam menghadapi masalah, sikap orang benar sangat berbeda dengan dunia ini. Hal ini karena Tuhan memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah kamu gelisah dan takut dan gentar hatimu. Dan yang berikut tujuan pemberian berkat adalah menunjukkan kasih setia Tuhan. Di Keluaran 20 ayat 6 dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia dan kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara yang kekasih, sekalipun kadang-kadang manusia tidak setia, tapi berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan bahwa ialah Allah yang setia, yang tidak pernah lalai akan janji-janjinya untuk memberkati kita. Dan yang terakhir, tujuan pemberian berkat adalah menguji integritas kita. Setiap manusia dapat bertahan dalam keadaan yang tidak baik. Namun, hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Sekali lagi, setiap manusia dapat bertahan dalam keadaan yang tidak baik. Namun, hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Kutipan di atas menunjukkan dan membuktikan betapa hidup berkelimpahan berkat dan menjatuhkan orang hanya orang yang memiliki integritas saja yang tetap dapat hidup benar di saat dia berkelimpahan. Orang yang berintegritas dapat tetap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya di saat berkelimpahan. 1 Yohanes 3 ayat 17. Hanya orang yang berintegritas yang dapat menjaga hidupnya tetap benar walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan-batasan lagi. Hanya orang yang berintegritas yang tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan serta menaruh harapannya kepada Tuhan walaupun ia telah memiliki segalanya yang ia butuhkan dan ia inginkan. Filipi 4 ayat 12 sampai dengan 13. Saudara yang kekasih, Tuhan sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalau kutuknya sudah ditebus, apakah kutuknya masih ada? Tidak ada. Dalam Galatia 3:13-14 dikatakan, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sekalipun tidak ada lagi orang yang mau membeli kita. Tapi Yesus, dia rela menderita. Dia rela curahkan darahnya untuk menebus kita, untuk membeli kita dengan harga yang sudah lunas dengan darahnya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan lagi kembali ke Mesir. Kenapa? Karena hidup di Mesir hidup dipaksa dan terpaksa dalam hal apapun. Karena demikian hidup jadi budak. Tetapi kini Tuhan telah mengangkat dan menebus kita dari segala bangsa di bumi sebagai bangsa pilihan. Sekali lagi, jangan lagi kembali ke Mesir. Sekarang kita berada di tempat berkat. Karena itu jangan lagi berkata, bagaimana kalau, bagaimana jika? Dan seterusnya. Yesus berkata, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa menambah sehasta saja di dalam hidupnya? Itulah sebabnya banyak orang yang tidur ketika pendeta khotbah, tetapi di waktu malam dia justru tidak bisa tidur karena terlalu banyak memikirkan bagaimana, kalau, dan bagaimana, jika, dan seterusnya. Maka, bekerjalah pada waktunya dan beristirahatlah pada waktunya. Maka besoknya dapat bekerja dengan lebih baik. Saudara yang kekasih, tujuan hidup bukanlah hanya untuk bekerja keras demi materi dan kemasyhuran dunia ini, melainkan hidup yang berpadan dengan firman-Nya. Melalui bacaan kita, setialah dalam perkara yang kecil, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, yaitu perkara-perkara yang lebih besar. Tetapi sekalipun seorang giat dalam bekerja, termasuk dalam pelayanan atau rajin berdoa dan puasa, namun jika ia tidak hidup dalam ketaatan, pintu berkat akan tertutup. Sebagai contoh, tidak mungkin kita terberkati jika melakukan korupsi, penyelewengan. Walaupun dalam kenyataan memperoleh hasil dari korupsi tersebut, berkat Tuhan tidak terbatas pada materi saja, namun juga dalam kesehatan, damai sejahtera dan sukacita, di mana semuanya itu akan menjadi milik mereka yang hanya taat kepada Tuhan. Buat apa ada sama kita berkat, tetapi hati kita tidak damai untuk menikmati berkat-berkat itu. Selalu dilingkupi oleh ketakutan dengan kekhawatiran kapan datang orang untuk mencurinya. Saudara yang kekasih, harus diingat baik-baik.
bahwa tidaklah berarti bahwa ketika kita rajin mendengarkan firman Tuhan, berkat-berkat segera diberikan kepada kita. Karena belum tentu apa yang kita dengar dan pahami dengan benar. Hal yang paling utama adalah dengarkan dan lakukan setiap firman-Nya dengan benar dan setia. Marilah kita bukan menjadi pengejar berkat, tetapi menjadi pribadi, pengejar pribadi, pemberi berkat itu sendiri. Sekali lagi, marilah kita semua bukan menjadi pengejar berkat, tetapi menjadi pengejar pribadi, pemberi berkat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati kamu. Amin.